Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Ini materi matematika kelas 4 semester 1. Sebelum kita bahas materinya, lebih baiknya siapkan alat tulis, buku dan pensil untuk mencoret-coret ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Apa saja yang akan dipelajari? Nah, yang pertama kita akan memilih alat ukur panjang sesuai dengan benda. Yang kedua, mengenal satuan baku panjang. Yang ketiga, operasi hitung satuan panjang. Yang keempat, pembahasan hasil pengukuran panjang. Yang pertama ya, memilih alat ukur panjang sesuai dengan benda. Jadi kita mengukur itu disesuaikan bendanya. Yang pertama, ini ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang, misalnya pensil, lebar buku, panjang menghapus. Sudah pernah menggunakan penggaris ya? Bisa digunakan untuk mengukur buku ya, atau membuat garis atau kolom di buku tulis. Yang kedua itu meteran saku ya, gambarnya seperti ini. Meteran saku ini digunakan untuk mengukur lebar atau panjang bangunan dan panjang kayu atau balok. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan dan tukang kayu. Ini di ujungnya itu ada cantolan, biasanya dikaitkan ke pinggir kayu ya, nanti tinggal ditarik untuk diukur. Oke, selanjutnya ada meteran plastik atau disebut juga meteran pita atau medlin. Karena ini bentuknya seperti pita, bisa digulung-gulung elastis ya. Meteran plastik ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kain. Biasanya ini digunakan oleh penjahit dan pedagang kain. Nah, ini meteran gulung atau roll. Kenapa disebut roll? Karena coba diperhatikan gambarnya. Itu di atas ada pegangan untuk tangan. Di sampingnya itu ada tuas untuk mengulur dan menggulung pita yang untuk mengukur panjangnya. Jadi pitanya ini hampir mirip dengan meteran plastik, tapi dia ada tuas dan pegangan untuk digulung. Nah, ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Biasanya digunakan oleh petugas pengukur tanah atau agraria. Nah, selanjutnya ini ada apa? Atlimeter. Nah, atlimeter ini digunakan untuk mengukur suatu ketinggian tempat. Nah, ini bentuknya seperti tabung, ya. Di dalamnya itu ada mesinnya. Nah, di permukaannya itu ada 3 jarum yang menunjukkan ketinggian suatu tempat. Ini biasanya terdapat di pesawat terbang. Oke, yang kedua itu mengenal satuan baku panjang. Kenapa kok ada satuan baku? Nah, biasanya kalau kita mendengar berita banjir itu pembawa beritanya bilang, banjir sudah tingginya mencapai semata kaki orang dewasa. Tinggi semata kaki orang dewasa itu seberapa? Kan orang dewasa itu kan berbeda-beda ya tingginya. Atau mungkin si pembawa beritanya bilang, tinggi banjir sudah mencapai lutut orang dewasa. Nah, panjangnya selutut orang dewasa itu kan beda-beda ya tiap orang. Nah, karena itu ada satuan baku panjang. Apa saja? Ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, perhatikan ini kan berbentuk tangga. Ada anak panahnya naik. Itu ada keterangan dibagi 10. Artinya apa? Ini setiap naik satu tangga, kita bagi dengan 10. Kalau naik 2 tangga, berarti dibagi 10 sebanyak 2 kali. Dibagi 10, dibagi 10. Berarti artinya dibagi berapa?
dibagi 100 ya. Untuk anak panah yang ke bawah itu keterangannya dikali 10. Artinya ini setiap turun satu tangga kita kali 10. Misalnya kita turun 3 tangga, berarti dikali 10-nya sebanyak 3 kali. Kali 10, kali 10, kali 10. Coba dihitung berapa jadi kali berapa? Kali 1000 ya. Oke nih catatan ya, turun satu tingkat dikali 10, naik satu tingkat dibagi 10. Nah ini misalkan ya, ada 1 kilometer, akan diubah ke hektometer. Dia turun satu tingkat, berarti dikali. 1 dikali 10 berarti 10. Jadi 1 kilometer itu akan sama dengan 10 hektometer. Oke, seterusnya bisa dipahami ya. Kita beralih ke kolom selanjutnya. 1 kilometer akan diubah ke meter. Yang baris kedua ya. Dia turun berapa tangga? Kita hitung ya. Kilometer ke sentimeter ke meter ya maksudnya. Ada hektometer, dekameter, meter. Berarti dia turun 3 tangga. Berarti kita kali 10 sebanyak 3. Jadi berapa? Dikali 1000. 1 kali 1000 sama dengan 1000. Jadi 1 kilometer itu akan sama dengan 1000 meter. Ya. Selanjutnya juga seperti itu. Kita ke operasi hitung satuan panjang. Coba perhatikan berikut. Nah, 7 km akan kita ubah ke meter. Tadi sudah hafal belum? Kita lihat tangganya ya. Kilometer ke meter. Turun kan berarti turun berapa tangga kita hitung. Kilometer ke meter. Ada hektometer, dekameter, meter. Oh, turun 3 tangga. Berarti kita kali 10 sebanyak 3 kali. Berarti coba dicoret-coret. Kali 10, kali 10, kali 10. Jadi dikali 1000. 7 dikali 1000 akan sama dengan 7000 ya. Jadi 7 km sama dengan 7000 meter. Oke, kita ke contoh kedua. 500 cm akan diubah ke meter. Coba lihat, perhatikan tangganya lagi, sentimeter ke meter. Oh, dia naik. Naik berapa tangga? Kita hitung sentimeter ke meter ada desimeter, meter ya. Berarti naik 2 tangga. Naik itu dibagi 10 ya satu tangganya. Berarti naik 2 berarti dibagi 10 dibagi 10. Jadi dibagi 100. 500 dibagi 100. Jadi 5. Jadi panjangnya 500 cm akan sama dengan panjang 5 meter. Nah, yang ketiga, yang contoh ketiga ya maksudnya, 3 km ditambah 2 hektometer akan sama dengan berapa dekameter? Bedakan ya, kalau DM itu desimeter, kalau DAM itu bacanya dekameter ya. Nah, ini kan ketiga-tiganya satuannya berbeda. Gimana ini menghitungnya? Jadi kita akan ubah satuannya menjadi satuan yang ditentukan, yaitu dekameter ya. 3 km akan kita ubah ke dekameter dan 2 hektometer akan kita ubah ke dekameter. Satu-satu dulu ya. Kita ubah yang 3 km. 3 km kita ubah ke dekameter, itu turun berapa tangga? Ada hektometer, dekameter. Oh, turun 2 tangga. Berarti kita kali 10 sebanyak 2. Jadi dikali 100. 3 kali 100, 300 ya. 3 km itu sama dengan 300 dekameter. Pelan-pelan ya, kita ke selanjutnya. 2 hektometer kita ubah ke dekameter. Hektometer ke dekameter turun 1 tangga. Berarti dikali 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi
3 km ditambah 2 hektometer itu sama dengan 300 dekameter ditambah 20 dekameter. Jadi berapa? 320 dekameter. Ya, kalau kita ada penjumlahan atau operasi pengurangan penjumlahan yang satuannya berbeda, kita ubah ke satuan yang harus kita ketahui. Yang jawabannya tadi ya, kita ubah satu per satu terlebih dahulu, baru kita jumlahkan atau kita kurangi. Oke, selanjutnya ya, pembulatan hasil pengukuran panjang. Pembulatan kemarin bagaimana konsepnya? Pembulatan kemarin konsepnya itu untuk memudahkan perhitungan ya. Kita lihat contohnya yang tadi. Panjang sendok ini kira-kira berapa sentimeter? Nah, ini diukur dengan penggaris ya. Kita lihat yang ke anak panahnya, di zoom ya. Oh, ini ujungnya 12 cm lebih 3 mm. Yang ditanyakan itu dibulatkan ke sentimeter. Berarti 12,3 cm itu dibulatkan menjadi berapa? Nah, belakang koma angka 3, berarti 3 itu kurang dari 5 ya. Kalau kita bulatkan ke pembulatan terbaik berarti menjadi 12 cm. Jadi panjang sendok tersebut kira-kira 12 cm. Oke, contoh selanjutnya ya. Yang buku. Panjang buku ini kira-kira berapa cm lagi? Nah, kita lihat ujungnya yang di anak panah. Ini menunjukkan 10 cm lebih 6 mm. Berarti 10,6 cm dibulatkan ke cm. Belakang koma angka 6 ya. 6 itu lebih besar dari 5. Berarti pembulatan terbaiknya itu pembulatan ke atas. Jadi panjang buku tersebut kira-kira 11 cm. Ya, sampai sini udah paham? Oke, sebagai latihan ada 10 soal. Ini bisa dikerjakan ya. Ada yang menentukan alat ukur untuk mengukur ya. Terus ini namanya alat ukur apa? Mengubah ke satuan panjang ya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.